Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang berbahagia pada hari ini. Pertama, kami dari Satgas Penanganan COVID-19 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami pada siang hari ini akan mengadakan dialog terkait dengan antisipasi mobilitas masyarakat dan pencegahan lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Target dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia maupun dunia yaitu mengurangi laju penularan sehingga tidak membebani sistem kesehatan dan yang terpenting untuk melindungi kelompok rentan dari fatalitas risiko akibat COVID-19. Pada saat yang sama, penanganan pandemi juga dituntut untuk menjaga perekonomian tetap berjalan atau agar pertumbuhan tidak minus terlalu dalam. Dan sungguh sebuah keadaan yang tidak mudah untuk kita semuanya, dan secara empiris seperti yang terjadi pada tahun 2020, pergerakan masyarakat diikuti dengan pola peningkatan kasus terkonfirmasi positif yang mengakibatkan melonjaknya keterisian tempat tidur perawatan di rumah sakit, bahkan memicu tingginya kematian dokter dan tenaga kesehatan. Saat ini secara kumulatif terjadi penurunan kasus aktif, namun perlu kewaspadaan agar tidak terjadi peningkatan jumlah kasus secara signifikan ketika libur Idul Fitri telah mendorong mobilitas yang sangat signifikan. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan 1,5 juta orang telah meninggalkan Jabodetabek sejak tanggal 22 April hingga tanggal 12 Mei 2021. Dan seiring terjadinya pergerakan penduduk sebelum dan selama libur Idul Fitri 1442 Hijriah, serta mengantisipasi terjadinya pingpong kenaikan kasus di Sumatera cukup tinggi dan Jawa yang sedang melandai, pemerintah hendak menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah peningkatan kasus selepas libur Lebaran. Karena itu, siang ini saya akan memandu dialog atau diskusi mengenai skenario pemerintah dalam antisipasi mobilitas masyarakat dan pencegahan lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta. Dan diskusi siang hari ini dihadiri melalui video conference oleh yang pertama Bapak Erlangga Hartarto selaku Ketua KPCPEN dan Menteri Koordinator Perekonomian. Selamat siang Pak Menko Perekonomian. Kemudian yang kedua telah bergabung akan bergabung bersama kita nanti adalah Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Dan yang ketiga, Bapak Budi Karya Sumadi yang saat ini sedang berada di Bali, di Bandara Ngurah Rai, Bali, untuk memantau perkembangan pelaksanaan pengendalian transportasi selama masa peniadaan mudik ini. Selanjutnya, Ketua Satgas dan Kepala BNPB, Bapak Letjen TNI, Dr. Doni Monardo, yang saat ini sedang berada di Bakahuni, Lampung, juga telah bergabung bersama kita beserta berbagai pejabat di tingkat pusat maupun daerah yang berada di dalam ruang meeting bersama yang nanti akan kita bisa berdialog. Sebelum kita mulai diskusi, sekedar mengingatkan rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, terutama jika ada pertanyaan untuk Pak Budi Karya, karena Pak Budi akan ada acara lainnya untuk dapat mempersiapkan pertanyaan dari sekarang, dan bisa disampaikan melalui chat room, nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh narasumber terkait. Baik, pertama ada beberapa isu yang terkumpul dari publik dan media untuk Bapak Erlangga, dan bisa saja nanti dijawab dengan berbagai paparan atau langsung dijawab. Yang pertama Pak Menko, perekonomian pada kuartal pertama ini masih minus, kendati terjadi perbaikan sangat signifikan. Pada saat yang sama penularan COVID-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan, bahkan berpotensi meningkat pasca Lebaran. Apa yang harus dilakukan untuk kondisi seperti ini Pak Menko? Mohon tanggapannya.
Terima kasih Prof. Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi semua. Kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, Pak Kepala BNPB, beserta teman-teman media cetak maupun media elektronik. Terima kasih, dan pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin pada Bapak Ibu yang kami banggakan. Pertama, tentu kita melihat bahwa kaitan dengan perekonomian, kita lihat bahwa di kuartal pertama memang minus 0,74, namun ini kita lihat bahwa trennya adalah tren ke arah positif dan confirm bahwa perekonomian kita tumbuh V-curve, dan kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua akan masuk jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai 7%. Kita bisa melihat dari PMI sudah mencapai 54,6, kemudian dari segi aktivitas, indeks keyakinan konsumen juga sudah mendekati ke angka normal, indeksnya di angka 90-an menuju 100, dan kemudian kita melihat bahwa dari perekonomian kita, import dan ekspor juga sudah kembali, kemudian dari belanja pemerintah juga berada dalam jalur positif, tumbuh positif. Kemudian beberapa sektor, apakah itu informasi komunikasi, jasa kesehatan, kemudian pertanian, dan sektor properti maupun industri dengan adanya PPNBM ditanggung pemerintah dan PPN ditanggung pemerintah, ini sudah ke arah yang positif dan terjadi kenaikan yang cukup tinggi, dan kita melihat bahwa PMTB kita sudah masuk mendekati 0 atau minus 0,23, ekspornya 6,74%, bahkan ini lebih tinggi daripada pre-COVID, demikian pula dengan importnya, import barang modal dan barang konsumsi 5,27. Dan kemudian kita lihat dari secara spasial sudah ada perbaikan, di mana Sumatera sudah minus 0,86, sudah mendekati titik nol. Demikian pula di Jawa minus 0,83, Kalimantan minus 2,23, Sulawesi sudah positif 1,2%, bahkan di Maluku dan Papua sudah 8,97, dan tentunya ini didorong oleh kegiatan-kegiatan harga-harga komoditas, baik itu sawit, karet, nikel, koper, dan batu bara. Dan tentunya yang perlu kita lakukan ke depan adalah mencegah agar tidak terjadi lonjakan mobilitas masyarakat, terutama pasca mudik ini, dan pemerintah sudah mengambil beberapa langkah, antara lain tentunya adanya kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan random test di beberapa titik menuju Jakarta. Nah, itu dari Sumatera melalui ke Jakarta dengan mandatory PCR maupun antigen di 21 lokasi di Provinsi Jawa menuju ke Jakarta, dan juga yang terkait dengan Bakahuni. Demikian Prof. Wiku. Baik, terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media, jadi itu adalah kondisi perekonomian secara nasional yang cenderung ke arah positif dan membaik di kuartal kedua. Harapannya pertumbuhan ekonominya bisa didorong terus, dan kebijakan untuk mengendalikan kasus juga dilakukan oleh pemerintah seperti tadi dijelaskan. Mungkin ada 1-2 hal lagi Pak Menko, mungkin bisa dijelaskan pada masyarakat, yaitu bagaimana antisipasi mobilitas masyarakat dan pencegahan lonjakan kasus dilakukan, dan sejauh mana efektivitas kebijakan peniadaan mudik di tahun ini. Mungkin itu Pak Menko. Pertama, Prof. Wiku, terima kasih. Data dari Pak Menhub nanti bisa dijelaskan dari data awal, di mana dikatakan yang mudik 7% itu sekitar 17 juta. Namun dengan operasi ketupat dan penyekatan yang dilakukan, data dari Kemenhub mengatakan sekitar 1,5 juta yang memaksa mudik, dan ini tentunya kebijakan yang diambil adalah dengan memperketat PPKM Mikro, di mana dengan demikian, dengan ketatnya PPKM Mikro, diharapkan mereka yang
terdampak ataupun yang dites positif bisa dilakukan isolasi di daerah masing-masing. Demikian pula saat akan kembali ke Jakarta, sudah diberikan beberapa tempat, kalau untuk Sumatera di Pelabuhan Bakahuni dan beberapa titik di Pulau Jawa yang akan dipakai untuk monitor mereka yang akan kembali ke Jakarta. Dari segi total kasus sendiri, kita melihat secara keseluruhan, itu kita mengalami perbaikan dari kasus terkonfirmasi, itu ada 2.633 kasus, kemudian kasus aktif 5,4%, kesembuhan 91,8 dan meninggal 2,8. Nah, kita melihat bahwa total dari presentasi kesembuhan dan yang lain kita lebih baik dari beberapa negara, dan kita lihat secara nasional, BOR nasional sampai 13 Mei itu 29%, dan memang ada beberapa provinsi di Sumatera yang cukup tinggi, yaitu BOR di Riau 60%, Sumatera Utara 57%, Riau 53%, Sumatera Barat 47%, Sumbar, Jambi, Kalbar 45%. Sedangkan tentunya kita melihat bahwa kita perlu memonitor kasus yang muncul di Sumatera. Namun tentunya kita lihat dari berbagai pertambahan itu, misalnya Riau itu angkanya menaik cukup tinggi, Kepulauan Riau sudah mulai menurun walaupun di atas angka 100, Aceh di atas 75, sedangkan Sumatera Barat sudah di bawah 300, Sumatera Selatan sudah di atas 130-an, kemudian Jambi menuju 65 dan Sumatera Utara di atas 80, Bangka Belitung di bawah 200 dan Bengkulu mendekati 40 dan Lampung mendekati 60 untuk kasus hariannya. Nah, tentu walaupun angkanya relatif terkendali, namun peningkatan ini tetap perlu diwaspadai. Dan penyekatan yang dilakukan tentu terbukti dalam tanda petik lebih efektif daripada tahun lalu. Kemudian tentu dengan langkah-langkah mandatory test yang diberlakukan, ini mulai tanggal 15 Mei, PCR maupun swab test, dan dilakukan random test untuk Pulau Jawa di 21 titik yang menuju ke Jakarta. Diharapkan ini bisa lebih memonitor pergerakan ataupun mobilitas masyarakat yang bisa kita untuk mencegah tidak terjadi di ibu kota ataupun di wilayah-wilayah lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Erlangga Hartarto. Jadi kalau dilihat, nanti mungkin sebentar lagi dijelaskan oleh Bapak Menteri Perhubungan bahwa ternyata setelah dilakukan peniadaan mudik, kebijakan ini kasus yang mobilitasnya ternyata bisa termonitor hanya sekitar 1,5 juta, padahal mungkin hasil surveinya menunjukkan angka yang cukup besar dan ternyata sekarang kita harus berhadapan dengan 1,5 juta. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, untuk bisa mungkin menjelaskan tentang bagaimana Kementerian Perhubungan ini mengatur pengendalian dan mitigasi dari mobilitas pada titik-titik strategis yang telah ditetapkan dalam sejumlah rapat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam 2 hari terakhir. Mungkin bisa dijelaskan Pak Menteri Perhubungan. Terima kasih Prof. Wiku. Kami ada di Ngurah Rai bersama juru bicara Bu Irawati dan Dirut ASPP. Dan tentu saya menyampaikan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan dan maaf lahir batin. Prof. Wiku, dapat saya jelaskan bahwa kita memang bekerja sejak awal melakukan koordinasi dengan para KL. Dan apa yang kita lakukan adalah bagaimana koordinasi dan kolaborasi itu dilakukan dengan baik. Karena tanpa kolaborasi, kita akan sulit mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Kita memang menetapkan suatu rangka waktu
pramudik yaitu pada tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei, peniadaan tanggal 6 sampai 17 dan nanti pasca Idul Fitri pada 18 ke 24. Dalam survei yang kita lakukan itu memang satu hasil yang merupakan potret ya. Tetapi dari potret itu kita mengambil banyak policy untuk bagaimana melakukan penurunan daripada survei yang sudah dijalankan. Oleh karenanya apa yang sudah kita lakukan adalah memantau dari hari ke hari apa yang terjadi di udara, di laut, di kereta api, dan kita juga menetapkan ada 8 aglomerasi yang memungkinkan melakukan pergerakan. Jadi strategi kita adalah demikian. Nah, kalau ditanya berkaitan dengan mitigasi dan antisipasi yang harus kita lakukan, maka dari survei itu kita bisa melihat bahwa kecenderungan masyarakat itu kalau dibiarkan maka 33% mereka akan mudik. Kalau akan dilarang itu turun menjadi 11%. Pada saat larangan di mana kampanye sudah dilakukan turun menjadi 7%. Dan setelah itu kita akan melakukan suatu aksi-aksi yang dilakukan oleh KL termasuk Polri, maka turun lagi. Menurut catatan kami kurang lebih ya 1,5 juta lebih sedikit gitu. Jadi apa yang kita lakukan cukup efektif dan ini ditandai bahwa di sektor udara, di sektor laut, dan di sektor kereta api itu turun sampai 10%. Tapi kumulasi daripada pergerakan ini adalah kurang lebih 55% dari hari sampai peniadaan. Nah, oleh karenanya kami akan secara konsisten, oleh karenanya hari ini nanti kami akan melakukan survei ke terminal ASDP, ya, juga di Ngurah Rai, bagaimana pergerakan itu dan bagaimana kita secara efektif melakukan testing antigen di beberapa tempat. Demikian Prof. Vigo. Baik, terima kasih Bapak Menteri Perhubungan. Jadi saudara-saudara sekalian terlihat bahwa kebijakan pemerintah untuk peniadaan mudik ini rupanya membawa angin segar bahwa ternyata masyarakat yang dulunya ingin mudik 33%, ternyata bisa turun menjadi 11, kemudian menjadi 7%. 7% itu artinya 18,9 juta. Dan kenyataannya yang mobilitasnya naik atau mudik ini 1,5 juta. Jadi kurang dari 10% dari target terakhir 7% tersebut. Jadi ini adalah suatu prestasi yang harus kita hati-hati sekali dalam rangka untuk arus kembali ke daerah asal. Dan untuk itu Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah menerapkan kebijakan salah satunya melakukan random test dan mandatory test terutama di 21 titik tol di Pulau Jawa dan ini akan diberlakukan. Mungkin Bapak Menteri Perhubungan kalau bisa dijelaskan tentang kebijakan ini dan bagaimana implementasinya. Berasal dari apa yang kita diskusikan waktu itu dipimpin oleh saya yang mengundang, bahwa kita memang melihat kemungkinan kalau tidak dilakukan suatu manajemen upaya-upaya tertentu, maka akan timbul COVID baru, baik di daerah asal maupun di daerah kota-kota besar. Nah, oleh karenanya kita berinisiatif untuk melakukan testing di tempat-tempat tertentu yang sensitif. Kita memberikan mandatori di 2 tempat, yaitu antara Jawa dan Sumatera, dan antara Bali dan Jawa. Oleh karenanya nanti saya akan tes. Nah ini menjadi satu mandatori, bahkan Pak Menkes memberikan subsidi atas antigen di beberapa tempat itu. Dan di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, kita akan melakukan testing itu
baik di kota-kota maupun di rest area. Secara khusus kita akan melakukan tempat penyekatan dalam tanda petik melakukan testing itu di jalan arteri itu di Bolonggandu. Nah, artinya kita secara intensif melakukan upaya-upaya itu. Itu kira-kira apa yang akan kita sampaikan lakukan pada saat operasional 2 hari ini, Pak. Baik, terima kasih Bapak Menteri Perhubungan. Jadi clear bahwa kebijakan untuk memastikan bahwa orang-orang yang kembali ke daerah asal, khususnya mungkin ke daerah Jabodetabek, ini ada proses screening, mandatory test, dan cek dari semua titik-titik penting agar betul-betul orang yang pergi kembali ke daerah asalnya dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya mungkin sambil menunggu Bapak Menteri Kesehatan untuk bergabung, selanjutnya kami akan bertanya kepada Ketua Satgas COVID-19 dan Kepala BNPB. Ini kaitannya dengan terjadinya peningkatan di beberapa waktu terakhir ini dari kasus-kasus dan juga keterisian tempat tidur BOR seperti tadi disebutkan oleh Pak Menko Perekonomian di Pulau Sumatera. Maka dari itu sekarang Ketua Satgas Penanganan COVID sedang ada di Pelabuhan Bakahuni dan didampingi oleh Bapak Sekda Lampung, Bapak Fahrizal, kemudian juga ada Bapak Kapolda Lampung, Bapak Irjen Hendro, serta Danrem Garuda Hitam, Bapak Brigjen Yoga, serta Asops Panglima TNI, Bapak Majen Syafruddin, semua berada di Pulau Sumatera untuk memastikan keadaan ini, serta Karubin Ops Sops Polri, Mabes Polri, Bapak Brigjen Roma Hutajulu, serta ada Pak Dodi Ruswandi, Deputi dari BNPB, serta Direktur ASDP, Direktur Komersial ASDP, Bapak Muhammad Yusuf Hadi, serta GM dari Pelabuhan Bakahuni. Mungkin pertanyaan dari publik yang sebenarnya sudah masuk ke kami adalah, hari ini adalah hari pertama dilakukan pengetatan masuknya orang dari wilayah Sumatera ke Pulau Jawa. Bagaimana perkembangan implementasi di lapangan saat ini, Pak? Dan kemungkinan screening untuk pelaku perjalanan dari pulau lainnya selain Pulau Sumatera untuk ke Pulau Jawa. Untuk itu silakan Bapak Doni Monardo. Baik, terima kasih Profesor Wiku Adi Sasmito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Perhubungan, dan juga teman-teman wartawan sekalian. Yang pertama, kami mengaturkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Profesor Wiku, yang pertama adalah sesuai dengan perintah Presiden untuk memastikan seluruh instrumen pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu bisa bekerja secara terintegrasi melalui kolaborasi. Dan alhamdulillah pagi ini kami telah berkunjung ke Bakahuni dan menyaksikan langsung bahwa seluruh instansi, baik yang berasal dari pusat dan juga daerah, telah melakukan kolaborasi, didukung oleh TNI dan Polri. Dan di sini Bapak Kapolda adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Satgas Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Ketua Gugus Tugas Khusus untuk menghadapi atau mengantisipasi arus balik pasca liburan Idul Fitri. Dan wakilnya adalah Bapak Danrem. Dan semuanya berada pada satu komando. Sehingga kami yakin dengan adanya sistem yang terintegrasi, maka semua kendala yang ada di lapangan akan bisa dipecahkan dengan lebih mudah. Adapun beberapa hal yang telah kami lakukan pemeriksaan, yaitu ketersediaan alat rapid test antigen. Ada stok di BPKP 50.000, kemudian milik Dinkes Provinsi Lampung 12.000 sudah terdistribusi, dan sudah dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni sebanyak 200.000 rapid test antigen. Jadi kami yakin dengan jumlah tersebut akan bisa memadai. Kemudian data yang kami peroleh dari SDP dan GM Pelabuhan Bakahuni, ada 440.014 orang yang telah
melakukan perjalanan dari Merak menuju ke Bakahuni. Dan diprediksi angka ini mungkin akan kembali pada waktu yang relatif tidak terlalu lama, mungkin dalam waktu yang relatif bersamaan. Sehingga semua langkah-langkah kesiapsiagaan antisipatif sudah dilakukan upaya untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk petugas swab dari daerah dan juga nantinya akan diperkuat oleh pusat, kemudian mengoptimalkan seluruh kapal feri yang ada sebanyak 69 unit, kemudian dermaga diminta semuanya beroperasi full sebanyak 7 dermaga, kemudian logistik yang ada di semua pos pemeriksaan, baik yang ada di ruas jalan tol maupun yang ada di non-tol serta di pelabuhan Bakahuni, kita harapkan bisa optimal. Termasuk pembagian waktu untuk petugas supaya bisa lebih optimal, yaitu 3 shift, sehingga mereka tetap fresh. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan tempat isolasi. Jadi mereka yang reaktif setelah diperiksa dengan swab antigen, maka akan dibawa ke ruang isolasi. Nah, di sini pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan beberapa fasilitas, yaitu wisma dan juga rusun yang ada. Kalau ini masih kurang, maka pemerintah pusat akan memberikan dukungan untuk menyiapkan hotel atau losmen yang tersedia di wilayah Lampung dan sekitarnya. Kemudian manakala dari pelaku perjalanan ini yang mengalami gejala dan merupakan kelompok rentan, maka harus pada kesempatan pertama dirawat di rumah sakit yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Dan Dinas Kesehatan telah menginstruksikan seluruh rumah sakit yang ada di Lampung untuk menyiapkan diri manakala ada peningkatan pasien COVID dalam bagi pelaku perjalanan. Kemudian sebagai tambahan Prof. Wiku, tadi data sudah dilengkapi oleh Bapak Menko, kami memperlihatkan bahwa betul Sumatera mengalami tren kenaikan selama 1 bulan terakhir ini. Sementara Jawa atau Pulau Jawa, kita lihat angkanya relatif melandai. Nah, kita tidak ingin teori pingpong ini terjadi. Oleh karenanya, upaya pemerintah untuk melakukan penyekatan diharapkan bisa berhasil. Dan juga wilayah lain selain Pulau Sumatera, ada beberapa daerah seperti halnya Kalimantan Barat yang beberapa bulan terakhir ini menerima begitu banyak pekerja migran Indonesia dari Malaysia, yang tidak sedikit juga ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ada yang positif COVID. Oleh karenanya kerja keras dan kerjasama semua pihak di berbagai daerah kami berikan apresiasi, dan ini adalah bagian dari wujud nyata kita untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam menghadapi perang melawan pandemi COVID ini. Demikian Prof. Wiku. Baik, terima kasih Bapak Ketua Satgas Penanganan COVID. Jadi sudah jelas bahwa ada sekitar 440.000 orang yang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera dalam waktu-waktu terakhir ini yang kaitannya dengan libur Ramadan dan Idul Fitri. Dan inilah yang harus dipastikan bahwa apabila mereka kembali ke Pulau Jawa dalam kondisi sehat. Maka dari itu supaya tidak menumpuk di Provinsi Lampung dan di Bakahuni, tentunya pimpinan daerah di provinsi di Pulau Sumatera betul-betul memastikan bahwa mereka yang akan berangkat dalam kondisi sehat agar seluruh instrumen yang dipakai oleh pemerintah untuk memastikan screening orang yang akan kembali ke Jawa betul-betul orang-orang yang dalam kondisi sehat dan seluruh fasilitas kesehatannya juga sudah siap, petugasnya juga sudah siap, dan tentunya ini juga tadi sudah disampaikan oleh Menteri Perhubungan bahwa yang dari Bali pun, di Gilimanuk pun juga dicek seluruhnya agar betul-betul proses kembalinya orang untuk bekerja itu dalam kondisi yang aman, termasuk tempat isolasi dan karantinanya. Selanjutnya kami informasikan bahwa Bapak Menteri Kesehatan sepertinya belum bisa bergabung, berhalangan untuk hadir. Maka dari itu kami lanjutkan dialog pertanyaan ini dari media yang sudah masuk.
Mungkin pertama kami akan bacakan pertanyaan dari media yang ditujukan kepada Bapak Menteri Perhubungan. Mungkin bisa disampaikan dulu pertanyaan dari media yang terkait dengan perhubungan. Sambil kita menunggu, mungkin saudara-saudara sekalian, pada hari ini adalah hari yang sangat penting untuk pemerintah, baik koordinasi pemerintah pusat maupun daerah, agar betul-betul bisa mengoptimalkan penyekatan-penyekatan yang ada, baik terutama dari transportasi darat, dari Pulau Sumatera, juga menyeberang laut untuk ke Jawa, juga perhubungan udara, kereta api, semuanya bekerja keras ada di lapangan untuk memastikan bahwa kondisinya betul-betul terkendali. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ines TV One dan Mbak Linda dari Jawa Pos, dari koran Jawa Pos, kepada Menteri Perhubungan. Bagaimana tindakan yang dilakukan saat arus balik? Apa ada langkah antisipasi adanya gelombang mudik kedua pasca larangan mudik 17 Mei 2021? Mungkin bisa dikomentari Bapak Menteri Perhubungan. Terima kasih Prof. Wiku, terima kasih Mbak Linda dan Mbak Ines. Kita memang memproyeksikan bahwa kemungkinan pasca balik itu terjadi pada tanggal 16 dan tanggal 20. Nah, oleh karenanya kita menghimbau bahwa masyarakat jangan di titik tanggal tersebut karena memang akan penuh ya. Yang pertama, saya akan sampaikan berkaitan dengan koordinasi dengan Kakor Lantas. Apa itu? Kami tentu akan melakukan suatu upaya-upaya screening dengan mewajibkan mereka yang masuk jalan tol, mereka yang sudah memiliki rapid test, ya, antigen. Nah, kalau mereka belum, terpaksa kita melakukan random test di titik-titik tertentu yang dilakukan di rest area. Yang kedua, kita akan kemungkinan kalau terjadi suatu lonjakan yang over, maka mungkin kita akan lakukan kontraflow dari segi lalu lintas. Dari segi kesehatan, kami bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan akan melakukan random testing ya di banyak kota, di banyak tempat di seluruh Jawa terutama ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, mandatori akan kita lakukan di 2 tempat, yaitu satu itu di Bangkauni dan yang kedua adalah di Gilimanuk ya. Jadi makanya nanti saya akan ke Gilimanuk memastikan bahwa proses itu memang berlangsung dengan baik. Nah, apa yang kita lakukan ini sudah kami koordinasikan dengan Kakor Lantas dan Kakor Lantas akan melakukan satu manajemen lalu lintas dengan maksimal dan tentunya tim Dishub, tim TNI juga membantu baik upaya melakukan rapid test sebelum perjalanan dan juga memanage perjalanan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Budi Karya Sumadi, Bapak Menteri Perhubungan. Jadi sudah dilakukan koordinasi juga dengan Korlantas untuk memastikan pada titik-titik penyekatan ada testing yang memadai sehingga betul-betul orang yang akan kembali dalam kondisi sehat. Berikutnya ada pertanyaan untuk Bapak Menko Perekonomian dari Mbak Thea IDN Times. Selama masa Lebaran, sejumlah tempat wisata ramai pengunjung dan menyebabkan kerumunan. Pemerintah melarang masyarakat mudik, tapi mengapa tempat-tempat wisata tersebut terjadi kerumunan? Apakah pemerintah tidak melakukan antisipasi terhadap lonjakan pengunjung di tempat-tempat wisata selama masa liburan? Demikian Pak Menko, mohon tanggapannya. Jadi sebetulnya pemerintah sudah jelas mengatur dalam PPKM Mikro bahwa tempat-tempat publik itu diwajibkan untuk mengikuti prokes dan dibuka dengan 50% kapasitas. Dan tentu pengaturannya diserahkan kepada Pemda masing-masing. Sehingga tentu yang dilarang adalah tempat wisata
yang dibolehkan yang sifatnya komunal, jadi artinya di aglomerasi wilayah yang terkait. Nah, tentu ini pengaturan teknis dari masing-masing Pemda bisa mengatur, namun catatan dari seluruh regulasi yang dibuat dalam PPKM Mikro itu adalah menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian Pak Prof. Baik, terima kasih Bapak Menko. Jadi intinya tanggung jawab untuk mengendalikan tempat-tempat wisata adalah dari pemerintah daerah atau Satgas di daerah. Pastikan bahwa mengikuti aturan yang ada terkait dengan PPKM dengan kapasitas maksimum 50% dan pengendalian yang ketat. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bapak Menteri Perhubungan dari Mbak Fat Berita1.com. Bagaimana evaluasi keseluruhan dari arus mudik dan perayaan Lebaran maupun kenaikan Isa Al-Masih? Saat mudik ada beberapa ribu sepeda motor berhasil menerobos penyekatan. Bagaimana dengan hasil tes random pemudik? Berapa laporan sholat yang melanggar protokol kesehatan terutama jaga jarak, ketiadaan pemeriksaan termogan, dan syarat harus adanya penyekat transparan pada mimbar khotib. Mungkin itu pertanyaannya Bapak Menteri Perhubungan. Ya, memang apa yang kita evaluasi dalam mudik kali ini untuk laut, darat, udara dan kereta api, penurunannya itu sangat tinggi sekali. Jadi sekarang seperti di Soekarno-Hatta itu relatif cuma 10%, juga di kereta api, juga di laut. Memang sebelum pasca peniadaan itu ada suatu kenaikan dari rata-rata kira-kira 10%. Jadi kumulatif, makanya kita sampaikan ada kurang lebih 1.500. Berkaitan dengan apa yang terjadi di motor, ya kami akan koordinasikan dengan Polri, bagaimana pengelolaannya. Pasti nanti pada saat pasca Lebaran mereka akan kembali. Nah, oleh karenanya kami bersepakat untuk melakukan suatu random rapid kepada mereka, baik di kota-kotanya, di rest area, dan secara khusus untuk motor di Bolonggandu kita siapkan titik di mana itu adalah titik terakhir dari rekan-rekan kita yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kita sudah siapkan di Bolonggandu. Saya mengharapkan saudara-saudara kita yang pulang dari apakah itu Sumatera, apakah itu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, menyadari bahwa proses yang kita lakukan dengan melakukan rapid ini bukan adalah melakukan hal yang membuat susah. Justru ini membuat kita bersama menjadi waspada. Hal lain yang ingin saya sampaikan, Prof. Wiku, adalah seperti yang tadi ditanyakan tentang aglomerasi. Saya memantau kegiatan-kegiatan aglomerasi ini. Nah, oleh karenanya sekali lagi menghimbau bagi Pemda-Pemda yang ada di Medan Raya, Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Jogja Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, dan Makassar Raya, itu mengamati apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Mereka bertanggung jawab untuk memperhatikan PPKM Mikro. Kami juga sampaikan bahwa apa yang dilakukan ini memang belum sempurna, tetapi kami berusaha ya bersama-sama dengan KL yang lain untuk membuat proses dari Lebaran ini tidak menimbulkan gelombang COVID lagi seperti yang kita alami pada tahun baru. Insya Allah apa yang kita lakukan ini dengan doa semua pihak bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Prof. Wiku. Baik, terima kasih Bapak Menteri Perhubungan. Jadi antisipasi terhadap arus kembali motor ini sudah dilakukan persiapan, yaitu di
Balonggandu di Jawa Barat memastikan bahwa tidak terjadi antrian yang seperti sebelumnya agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan betul-betul screening bisa dilakukan dengan baik di situ. Selanjutnya ada pertanyaan kepada Menko Perekonomian dari Bapak Sugiharto dari Antara. Kebijakan pelarangan mudik yang dilakukan 2 kali ini mengakibatkan pelambatan ekonomi sektor transportasi hingga UMKM. Bagaimana proyeksi ekonomi ke depan dan apa solusinya, Bapak? Ya, pertama kita melihat bahwa di kegiatan kuartal kedua yang lalu, karena itu sih masih PSBB dan pelarangan mudik itu tidak serta-merta menurunkan kasus COVID yang bisa mencapai 93%. Namun perekonomian turun di minus 5,3. Nah, kali ini kita optimis karena pelarangan mudik ini diikuti dengan kegiatan hari belanja online Ramadan yang bangga buatan Indonesia. Dan pemerintah memberikan beberapa stimulus termasuk PPNBM untuk otomotif dan PPN untuk properti. Di samping itu kita sudah melihat adanya recovery di sektor konsumsi, jadi kepercayaan publik untuk berbelanja juga sudah meningkat dan kita bisa melihat bahwa indeks keyakinan konsumen sudah mendekati 94%. Kemudian juga penjualan mobil 28%, keyakinan usaha sudah meningkat 18,9%, kemudian juga kita melihat bahwa sektor-sektor sudah mulai pulih kembali, dan di kuartal pertama kita lihat efektivitas dari belanja pemerintah 2,96%, kemudian kegiatan ekspor 6,74 dan import 5,27, memang yang masih negatif PMTB namun mendekati 0, minus 0,23 dan konsumsi minus 2 dan LNPRT-nya minus 4. Nah, kita melihat di kuartal kedua konsumsi ini kita terus dorong ke 6,9 sampai 7,9, kemudian konsumsinya 5,0 sampai 5,5, konsumsi pemerintah kita dorong 7,6 sampai 7,9, PMTB didorong ke 67 sampai 8,3, ekspor 10,5 sampai 12, kemudian import 9,5 sampai 14, dan PDB-nya diperkirakan kita bisa mendorong di kisaran 7%. Nah, tentu kalau kita lihat basis kuartal kedua tahun yang lalu itu basisnya sudah rendah, yaitu basisnya ada di angka 2.000 berdasarkan PDB harga konstan di 2.598. Sedangkan di kuartal pertama ini di tahun 2021 ini itu sudah mendekati 2.700 ataupun mendekati 2.700-an. Dengan basis yang rendah itu kenaikan sudah di atas sekitar 4,7%. Maka tentu untuk mencapai 7% itu tinggal didorong sedikit lagi. Dan kita melihat bahwa kita mempunyai basis harga komoditas yang juga cukup baik. Dan kita melihat di wilayah-wilayah aglomerasi ataupun di kota-kota, walaupun tidak mudik, tetapi terjadi peningkatan masyarakat untuk mendorong belanja dan berani berbelanja, terutama khusus di berbagai pulau regional di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan memang yang masih dalam itu di Bali. Nah, tentu yang terkait dengan transportasi, kita berharap bahwa ke depan transportasi dan tempat-tempat wisata dengan adanya vaksinasi diharapkan bisa dibuat program yang kita sering sebut sebagai travel bubble. Namun kita juga tahu ada pembalikan penyebaran COVID, terutama dengan kasus India. Beberapa negara melakukan lockdown kembali, seperti misalnya di Singapura, mereka akan melakukan lockdown selama 1 bulan, sehingga di sekitar kita masih ada ancaman daripada strain dari India. Oleh karena itu kita tetap waspada
dan bagaimana kita bisa mengungkit ekonomi namun tetap menjaga kewaspadaan terhadap secondary effect daripada COVID-19 yang berasal dari India. Demikian, terima kasih Prof. Wiku. Baik, terima kasih Bapak Menko. Jadi sebenarnya ini adalah gas dan rem yang terbukti bahwa kondisinya pada saat ini semakin baik dan tingkat pertumbuhannya sudah 4,7%, semoga pada Q2 nanti bisa 7%. Dan berbagai kebijakan yang dilakukan rupanya sejalan, termasuk pengendalian kasusnya juga relatif terkendali, semoga setelah Lebaran ini tidak melonjak drastis. Untuk itu pertanyaan berikutnya dari Harian Kompas, ini ditujukan kepada Ketua Satgas dari Mbak Intan, Harian Kompas. Apakah sudah ada laporan dari Satgas di daerah terkait adanya temuan kasus baru COVID-19 di daerah tujuan mudik? Dan apakah sudah ada temuan kasus dan bagaimana kesiapan tempat-tempat isolasi yang berlaku untuk wilayah selain yang di Lampung? Mungkin bisa ditanggapi Pak Doni. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Intan, Kompas. Kita lihat memang betul ya, Pulau Sumatera mengalami peningkatan, terutama setelah tanggal pemberlakuan atau pengumuman tentang larangan mudik, sehingga warga banyak yang lebih awal itu kembali ke kampung halaman. Sehingga kalau kita perhatikan, hampir semua provinsi di Sumatera mengalami kenaikan kasus, baik kenaikan kasus aktif dan juga keterisian bor di sejumlah rumah sakit. Kemudian Satgas didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, dan juga unsur TNI dan Polri. Kami telah berkeliling ke seluruh provinsi di Sumatera, dan kami sudah mengingatkan para pimpinan di daerah untuk mengantisipasi hal ini dengan menyiapkan seluruh fasilitas pendukung, terutama rumah sakit, agar kita tidak terdadak. Dan alhamdulillah sepertinya beberapa provinsi setelah mencapai peak sekarang ini mengalami pelandaian. Walaupun ini belum menjamin sepenuhnya. Kita baru merasa pasti nanti mungkin pada awal minggu kedua bulan Juni akan datang. Baru kita bisa membuktikan keberhasilan kita dalam penanganan pandemi COVID ini. Jadi untuk sementara ini, walaupun beberapa daerah telah berhasil menurunkan kenaikan laju kasus aktif harian, maka kita ucapkan terima kasih. Tetapi ini masih pertempuran kita masih panjang. Sampai nanti akhirnya pada periode pertengahan Juni akan datang. Kemudian saya juga perlu mengingatkan, khususnya untuk seluruh wilayah Pulau Jawa, bahwa pernah terjadi kenaikan kasus aktif pada periode Agustus dan September tahun lalu. Kemudian juga pada akhir tahun dan awal tahun. Sehingga rumah sakit di wilayah Pulau Jawa itu mengalami peningkatan. Termasuk juga para pimpinan di daerah bekerja keras untuk menyiapkan fasilitas rumah sakit, bahkan menambah fasilitas perawatan milik TNI dan Polri yang ada di daerah. Demikian juga Rumah Sakit Wisma Atlet pernah mendekati angka 92% pada periode akhir Januari dan awal Februari. Demikian juga Banten bornya telah pernah mencapai lebih dari 100%, yaitu 106%. Nah, inilah yang tidak kita kendaki ketika upaya kita ini tidak optimal. Tetapi kami yakin, optimis, kalau momentum ini bisa dipertahankan sampai nanti dengan akhir pengetatan mudik, ya paling tidak mungkin pada awal Juni akan datang, maka pertumbuhan kasus aktif bisa kita kurangi. Kemudian juga yang harus kita ingatkan lagi adalah tempat-tempat wisata yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko. Mohon kiranya daerah berinisiatif, jangan sampai
dibiarkan aktivitas publik di tempat wisata melampaui 50%. Sekali lagi kami harapkan seluruh Satgas daerah, terutama unsur Polda, harus berani mengambil keputusan, melakukan langkah-langkah penertiban. Bahkan bila perlu, apabila membahayakan keselamatan masyarakat, lebih baik ditutup saja. Bicara yang terbuka kepada pengelola, dan kita harapkan pengelola pariwisata pun bisa bekerja sama. Karena kalau kasus aktif meningkat, otomatis semuanya akan mundur lagi. Dan kita cukup tenang. Bapak Presiden mengatakan setelannya saat ini sudah pas antara gas dan rem. Ini harus kita jaga. Oleh karenanya, kepedulian daerah untuk menaati semua peraturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ini betul-betul kita harapkan bisa terlaksana. Dan juga bantuan dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat untuk setiap saat, setiap hari, setiap jam mengingatkan kita semua, saling mengingatkan tentang mematuhi protokol kesehatan. Hanya dengan saling mengingatkanlah kita bisa mengurangi risiko, dan insya Allah kita mampu mengendalikan kasus COVID ini. Kalau seandainya ini baik sampai dengan akhir Juni, ini berjalan terus sampai dengan bulan Agustus pertengahan, mungkin bisa menjadi hadiah atau kado ulang tahun bagi perayaan kemerdekaan bangsa kita. Demikian Prof. Wiku. Baik, terima kasih Pak Doni yang tidak lelah-lelahnya untuk memastikan koordinasi pusat dan daerah dan keyakinan bahwa pemerintah daerah, pimpinan daerah betul-betul dapat mengendalikan keadaan dengan baik agar kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, kementerian lembaga, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, serta media betul-betul terasa dengan baik sehingga ini adalah kemampuan kita dalam rangka membebaskan negara kita dari COVID-19. Terima kasih rekan-rekan media untuk pertanyaannya, tetapi ini ada terakhir untuk Pak Erlangga. Ini pemerintah akan kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM Mikro dari tanggal 18 hingga 31 Mei, tetap di 30 provinsi. Nah, tepat pada masa pasca mudik Hari Raya, mengapa tidak semua provinsi sekaligus gitu? Dan apa pertimbangannya mengingat PPKM Mikro ini menunjukkan hasil yang positif selama pelaksanaannya? Mungkin bisa dijelaskan Bapak Menko? Terima kasih. Jadi tetap pemerintah menggunakan kriteria. Salah satu dari 4 kriteria yang diterapkan adalah pertama, kasus aktifnya itu allow di atas nasional. Kemudian yang kedua terkait dengan tingkat kesembuhan di bawah nasional. Yang ketiga confirm fatality rate itu juga di bawah nasional. Dan yang keempat adalah tingkat bed occupancy ratio-nya yang juga di atas 70%. Nah, 4 daerah yang belum diterapkan, itu kita melihat bahwa 4 kriteria tersebut seluruhnya lebih baik daripada nasional, dan tingkat bed occupancy rate-nya itu rata-rata di bawah, bahkan di bawah 15%. Jadi dengan demikian di berbagai daerah tersebut tidak diberlakukan PPKM Mikro, namun tentu kepada para gubernur sudah diingatkan bahwa situasinya harus dijaga terus. Sedangkan 30 daerah ini terus kita tekan dan terus kita tetapkan kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga ke 30 provinsi tersebut kita lanjutkan. Demikian Prof. Wiku. Baik, terima kasih Bapak Erlangga. Jadi saudara-saudara sekalian, ini terlihat bahwa tidak ada intervensi tunggal dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ini. Sehingga diperlukan kerjasama antar elemen bangsa dan juga semua lapisan masyarakat dalam menekan laju penularan dan terjadinya risiko akibat COVID-19. Karena itu masyarakat dihimbau untuk mendukung upaya pemerintah dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, kepada Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi, kemudian juga kepada Kasatgas, Bapak Doni Monardo, yang telah menyediakan waktunya bersama seluruh pejabat yang ada di daerah dan di lapangan,
yang tidak kenal lelah untuk betul-betul menangani masalah ini, memastikan bahwa pasca liburan Idul Fitri ini semuanya dapat terkendali dengan baik. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga diskusi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tak bosan-bosan saya ingatkan pada seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Dengan demikian saya tutup dialog pada siang hari ini. Terima kasih pada rekan-rekan media dan seluruh pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalani hari dengan 3 wajib iman.